Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizwan Nur dengan NIM 23105122100014. Program Studi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat. Saat ini saya sedang berada di salah satu tantangan bagi pertanian masa depan Indonesia, lahan kering suboptimal. Pernahkah kalian mendengar tentang lahan Oltisol semerah kuning yang luas namun sering terlupakan? Mari kita bedah rahasianya bersama-sama. Indonesia adalah negeri yang kaya, namun tahukah Anda di balik hijaunya hutan kita ini terdapat raksasa yang tidur seluas 45,8 juta hektar. Wilayah ini sering disebut lahan kering suboptimal dan juga memiliki keterbatasan air dan kesuburan alaminya. Di bawah tapak kaki kita ini terdapat jenis tanah Oltisol, tanah yang memiliki tantangan dan peluang bagi pangan masa depan kita. Lahan kering suboptimal ditandai dengan produktivitas yang rendah akibat faktor pembatas lingkungan yang ekstrim. Di Indonesia, Oltisol mencakup 25% dari total daratan. Kalimantan menjadi rumah terluas bagi tanah ini dengan lebih dari 21 juta hektar. Masalah utamanya bukan hanya soal kurang air, tapi juga struktur tanah yang padat, keasaman tinggi, dan kerentanan terhadap erosi. Tanpa pengelolaan yang tepat, lahan ini akan menjadi. Secara fisik, Oltisol memiliki tekstur yang didominasi liat, terutama pada lapisan bawah atau subsoil. Hal ini menyebabkan tanah menjadi sangat padat dan nilai block density yang meningkat seiring bertambahnya kedalaman. Bayangkan akar tanaman yang harus berjuang menembus tanah yang sekeras tembok ini. Akibatnya sistem drainase dan airase menjadi buruk. Selain itu, pada lahan miring, Oltisol sangat peka terhadap erosi yang kemantapan agregatnya yang rendah. Semakin curam lerengnya, bobot isi tanah akan semakin tinggi dan kemampuan menyimpan air akan semakin menurun drastis. Berpindah ke sisi kimiawi, Oltisol adalah tanah yang haus nutrisi. Ciri utamanya adalah kemasaman tinggi dengan pH rata-rata berkisar antara 4,5 hingga 5,4. Masalah tidak berhenti di situ. Tanah ini memiliki kejenuhan aluminium yang sangat tinggi yang bersifat racun bagi tanaman. Kandungan hara makro seperti nitrogen, fosfor, dan kalium serta bahan organik atau CO organik umumnya berada pada kategori rendah. Unsur P seringkali terikat oleh aluminium sehingga tidak tersedia bagi tanaman, sementara nitrogen mudah hilang karena proses pencucian yang intens akibat curah hujan yang tinggi.
Meski terlihat sakit, mesin biologi di Ultisol bisa diaktifkan. Aktivitas mikroorganisme sangat bergantung pada ketersediaan bahan organik sebagai sumber energi. Penelitian menunjukkan bahwa pemberian kompos limbah buah dan sayuran dapat meningkatkan populasi bakteri secara signifikan dan memacu respirasi karbon dioksida tanah. Mikroorganisme inilah yang berperan sebagai penyangga biologis, membantu melepaskan hara yang terikat dan memperbaiki kualitas tanah secara keseluruhan. Tanpa mereka, tanah ini hanyalah sekumpulan mineral yang mati. Apa yang bisa tumbuh di sini secara alami, vegetasi yang mendominasi adalah tanaman yang toleran terhadap kemasaman, seperti pohon karet. Namun dengan sentuhan teknologi, kita bisa membudidayakan tanaman pangan seperti bawang merah atau kelapa sawit. Namun perlu diingat, budidaya di Ultisol membutuhkan resep khusus. Misalnya pada kelapa sawit, dosis pupuk urea SP36 dan MOP harus disesuaikan dengan kemiringan lereng untuk menutupi kekurangan hara akibat pencucian. Sedangkan pada bawang merah, intensitas cahaya matahari dan pengaturan kelembaban menjadi faktor kunci selain pemupukan organik. Lalu bagaimana agar lahan ini tetap lestari? Kuncinya ada pada 3 pilar. Pertama yaitu pengepuran, yang kedua pemupukan organik, dan ketiga konservasi tanah. Pengepuran dengan dolomit wajib dilakukan untuk menaikkan pH dan menekan keracunan aluminium. Penambahan bahan organik melalui kompos tidak boleh ditawar karena ia memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi sekaligus. Terakhir, untuk lahan berlereng, penerapan terasering dan penutupan lahan dengan mulsa atau tanaman penutup atau serasa sangat efektif untuk mencegah erosi dan menjaga kelembaban. Dengan pengelolaan yang tepat, lahan suboptimal bukan lagi penghalang, melainkan masa depan. Kesimpulannya, Ultisol bukanlah lahan mati. Semakin curam lerengnya, memang semakin besar tantangan fisik dan kimianya. Namun, melalui strategi pengapuran untuk menetralkan pH, pemupukan organik yang konsisten untuk memacu aktivitas mikroba, serta teknik konservasi lahan yang bijak, kita bisa mengubah tantangan ini menjadi peluang produktivitas yang berkelanjutan.
Itulah tadi penelusuran mendalam kita mengenai tanah ultisol di lahan kering Suboptima. Kita telah melihat bagaimana karakteristik fisiknya yang padat, sifat kimianya yang masam, hingga potensi biologinya yang luar biasa jika dikelola dengan tepat. Sebagai mahasiswa, tugas kita adalah memastikan bahwa setiap jengkal tanah ini mampu memberikan kehidupan tanpa harus merusak ekosistemnya. Saya Muhammad Rizwan Nur, pamit undur diri. Terima kasih telah menyimak video ini hingga usai. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua dan menjadi langkah awal bagi pengelolaan lahan yang lebih baik di Indonesia.